على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا تختم بالخاسر muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan jemaah saudara-saudara di Masjid Al-Falah Bismillah alhamdulillah kita mengajarkan dan merasakan sedikit puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat masa karunia-Nya dan taufik dan hidayah-Nya yang kita dapat dipertemukan pada pagi ini kita bersama melaksanakan pada sholat subuh berjamaah yang harapan mudah-mudahan Allah akan menerima ibadah kita sebagai amal sholat kita pada hari ini dan sebagai bekal dan modal untuk dijadikan sebagai pahala yang akan kita dapat hadiahnya dan balasannya nanti di yaumul qiyamah insyaallah. Kita akan sambung kembali perbincangan kita tentang adab menuntut ilmu sampai nomor berapa? Ada yang sebelum ketika ada selepas ketika ya sebelum ada yang nomornya teringat ibu nomor berapa sebelum ada nomornya saja. Sebelum karena semua nomornya itu baik, kita harus berbicara tentang adab menuntut ilmu sebelum menuntut ilmu. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, dalam berbicara tentang menuntut ilmu dari beberapa pertemuan, maka pagi ini kita akan berbicara bagaimana agar ilmu yang kita dapat, agar ilmu yang kita peroleh dapat meresap dan selalu berbangun masuk matlamat ilmu akan dapat kita capai. So matlamat ilmu ini di hari dua saja, selalu harus seperti masih berkali nafi'an mubarakan, mubarakan nafi'an, ilmu yang berkat lagi manfaat, ilmu yang bermanfaat lagi berkat. Kita belajar dua ilmu. Oleh karena itu, agar ilmu yang kita pelajari ini dapat ilmu yang berkat lagi manfaat, dapat ilmu yang manfaat yang mendatangkan berkat, maka yang ketiga adab yang kita bincang pagi ini, at-takhallus min fudulil kalam wan naum wa iman. Kurangkan bercakap, kurangkan tidur, kurangkan beraktiviti yang tidak membawa faedah. Apabila kita belajar agar ilmu yang kita pelajari dapat ilmu yang berkat dan manfaat, yang ketiga caranya, modalnya adalah kurangkan cakap, kurangkan tidur, atau kurangkan apa aktiviti yang tidak berfaedah, yang tak ada kena-mengena dengan ilmu. Fayambaghi lil alim wa li talibil ilm ay yataqallal al-kalam wan naum. Maka sepatutnya bagi orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu hendaklah dia mengurangkan bercakap, tidur, atau beraktiviti pada aktiviti yang tidak berfaedah. Fa inna kasratul kalam wan naum
tidur banyak, beraktiviti yang tak berfaedah banyak, dia akan mengurangkan kecerdikan dan kecerdasan akal otak kita dalam ilmu agama. Baik, tuan-tuan, diriwayatkan dalam satu riwayat, waqala Yazid bin Habib, inna min fitnatil 'alim an yakuna al-kalam ahabba ila al-istima'. Ini berulang lagi Nabi mengatakan bahwa saya fitnahnya orang alim, fitnahnya orang alim, fitnahnya orang berilmu itu lebih banyak bercakapnya berbanding mendengarnya. Fitnahnya orang alim ini cakapnya banyak, dengarnya kurang. Dengan semangat dengan minta, kadang-kadang alhamdulillah ilmu jiu itu ya, jangan boleh nak membelengkan itu gambaran yang ada. Kenapa? Wa fil istima' salam wa ziyadatun, dengan kita banyak mendengar dan banyak diam, dia akan mudah resapnya ilmu dalam akal dan otak pikiran kita. Diam banyak, dengar banyak, dia akan menjadikan otak kita ini macam sepat, dia dapat meresap ilmu yang kita pelajari, dan dia dapat menyimpan data ilmu yang kita dengar di situ. Pasal ialah ini biasanya sebagian daripada tabiat manusia. Tabiat manusia memang itulah, kita kalau cakap jadi ya, apabila kita belajar adab yang ketiga, kurangkan bercakap, kurangkan rehat, kurangkan beraktiviti yang tak ada kaitan dengan ilmu. Baik. Waqala ayat diriwayatkan lagi daripada Yazid bin Habib, innal mutakallim liyantadil fitnah wa innal maqsid liyantadil rahmah. Orang yang banyak bercakap akan banyak mendatangkan fitnah, dan orang yang banyak mendengar akan mendatangkan banyaknya rahmat. Tuh. Tetapi walakin ditambah kafawai liyakuna ma'luman anal kalam fil ilm lil alim wa madarasati khair muslim, akan tetapi perlu kita pahami bahwasanya bercakap dan banyak cakap bagi orang alim untuk mengeluarkan ilmu itu lebih baik daripada dia. Kenapa? Bahwasanya bercakap dan banyak bercakap bagi orang alim itu lebih baik daripada dia untuk menyampaikan ilmu yang disampaikan. Tanya dia apa nih? Jadi maksud di sini adalah tuan-tuan, perkara-perkara yang berkait dengan di luar ilmu pengetahuan. Untuk menambah ilmu pengetahuan, diam itu lebih bijaksana. Itu maksudnya. Ada satu jemaah pernah ikut Ustaz kesana Ustaz, hanya kita ada di mana. Dia ikut yang dia perasan. Mungkin saya sambil nih dapatlah kutiplah ilmu dalam legal. Anak ini jenis kalau tak dapat sebenarnya. Dia saya perasan kenapa Ustaz senyap lain sangat dalam majlis saya mulai sangat di luar. Anak jawab, anak kalau tak ada mau berdenang lebih baik dia. Anak kalau dengan geng dengan kawan banyak berdenang.
ini adab yang Islam ajarkan kepada kita. Apabila kita bercakap, biarlah bercakap yang ada nilai keilmuan. Biar kita bercakap yang ada ilmu semua, bercakap yang ada nilai ilmu, maka bercakap itu lebih baik daripada dia. Kenapa? Fa inna fil ajr wal ghanimah, karena dalam hal yang demikian ada pahala, ada kebaikan yang akan kita peroleh dari sebab bercakap yang kita ucapkan. So maknanya kesimpulan di sini bukan Islam melarang kita cakap, bercakaplah dengan syarat apabila kita cakap biarlah cakap yang ada ilmu, bukan cakap kosong-kosong, bukan cakap tak Tuhan. Apa-apa tuan-tuan, perempuan ada kepakaran masing-masing. Ada mungkin dalam pakar cakap dalam bidang komputer, ada segala cakap dalam bidang benda yang lain, yang cakap dalam agama itu segala. Maknanya apa? Pertimbangan ini ukurannya ada pada kita. Tuan-tuan pakar dalam agama cakap apa? Yang mana cakap ini ada tak nilai pahala kalau kita cakap? Yang dimaksud dalam ini kurangkan bercakap, kurangkan tidur pada benda-benda yang tidak berfaedah. Wa in kana sabrin al syarr majur, tetapi diam dalam benda-benda yang buruk dapat pahala. Tuh. Diam kita pada benda-benda yang buruk, diam kita pada benda yang tak baik, majur akan diberi pahala. Kenapa? Inna sumta ghayatus salam, karena diam itu ujungnya, endingnya adalah selamat. Gambarannya begitu. Tuan-tuan perempuan sekalian, itu adab yang ketiga. Walidzalika anal 'alim wa talib al-'ilm 'ala hadhihi kasratil kalam fil mabahath. Oleh karena itu bagi orang yang berilmu dan orang yang berilmu dalam kehidupan kita, kurang-kurangkanlah bercakap. Walaupun tak ada faedah, kalau taklah pada faedah agama, kurang-kurangkan saja. Kenapa? Karena bercakap ini dia akan bercakap ini dia akan link kepada otak. Betul, otak ini boleh jadi, tetapi dalam Islam dia ada boleh mempengaruhi kecerdasan otak kita. Tidaklah mungkin banyak, tetapi ia ada berkaitan dengan lisan dan otak kita. Tuh gambarnya. Tetapi orang, misalkan ada orang memberi peta cakap, tapi otaknya kurang. Mana lebih baik orang yang kurang peta bercakap tapi otaknya lebih? Ada orang cakap tapi cakap otak cakap dia, isi juga tak ada. Oh kalau cakap, oh itu mantap. Ketemu sampai terang-terang, betul-betul tapi. Atau kita otak lebih, tapi cakap pun tak lebih. Mana lebih baik? Maka yang kedua, cuma lemahnya nilai pahala dari cakap itu mungkin kita kurang. Baik, itu ada. Bagaimana kalau ayat surat kalam ada di majelis itu? Begitu juga apabila kita nak bercakap, biarlah dalam majelis ilmu, wajib atau majelis masjid. Akan tetapi satu saja. Untuk menjauhkan diri bercakap ini, berbahas dan berbala, itu kita kena elakkan. Bimbang-bimbang kita cakap, bimbang-bimbang kita bincang, membala dua bercakap. Nah itu benar. Kenapa? Ya jurul fitnah.
Itu gambarannya ke yang ketiga. Sekarang yang keempat. Boleh paham sampai sini belum? Ada soal? Karena satu item saja dulu. Ya. Ibu boleh paham yang ketiga ini. Sebab biasanya ibu-ibu punya kuota lebih banyak. Ibu-ibu kuota bercakap dengan laki-laki 3-4 kali ganda berbanding kaum. Dalam kajian psikologi katanya, kuota bercakap laki-laki 5.000, kuota bercakap perempuan 15.000 patah perkataan dalam sehari. Pasal tuan-tuan jadi pendengar setia kepada istri. Kenapa? Satu, kuota bercakapnya lebih banyak. Yang kedua, otak laki-laki dan otak wanita Allah berbeza. Laki-laki otaknya hanya bergerak separuh. Laki-laki otaknya hanya berjalan sebagian. Perempuan, wanita dulu jalan. Kalau laki-laki otak kanan tengah berjalan terus, otak kiri off sendiri. Kalau otak kirinya tengah jalan, otak kanannya off sendiri. Wanita tak, dua-dua belah, dia link, dua-dua berjalan. Tidak ada satu pakar neurologi dalam dunia sampai hari ini yang boleh menyembuhkan antara otak kanan dan otak kiri. Subhanallah. Betul. Itu pasal perempuan jangan heran. Ya. Kalau istri mau cakap, sekali cakap 10 tajuk dia bercakap. Kejap cakap longkang bocor, kejap cakap letter padat, kejap cakap anak demam, kejap cakap pasal tadi, kejap cakap pergi meeting. Tengah suami itu. Jadi kamu cakap mana satu sebenarnya? Aku tak paham. Pasal otaknya dulu ya. Lagi-lagi tak apa. Ibu-ibu, pasal kalau ibu-ibu nak cakap dengan suami nomor 1. Paham tak? Nomor 2, kena ada nomor. Itu mustahil. Pasal di psikologi nilai. Cuma bezanya laki-laki akalnya 9, perasaannya 1. Wanita perasaannya 9, akalnya 1. Walau laki-laki 1 punya 9, tapi Allah bagi kita 9. 9 akal, perasaan 1. Perempuan perasaan 9, akal 1. Itu laki-laki kuat menipu kenapa? Dan akal 9. Saya pun laki-laki situ lain. Semula jadi itu. Nah, karena wanita ini di sininya 9, perasaannya 9. Kuat meracun, kuat perasaan. Kenapa? Di sininya 9. Dan wanita ini secara psikologi, hati wanita ada di mulut. Mulut laki-laki ada di otak. Hati wanita ada di mulut. Mulut laki-laki ada di akal. Apa maksudnya? Wanita ini kejap-kejap cakap, kejap-kejap cakap, padahal belum apa cakap. Nah, cakap juga. Kenapa? Hatinya ada di mulut. Yang bercakap itu apa? Kenapa? Lalu cakap itu bukan cakap juga. Nah, cakap juga apa? Suami itu sebenarnya berdengar setia. Kenapa? Hati wanita itu ada di mulut. Mungkin pada kita ya Allah, Masya Allah, aku lah macam pernah cakap dengan aku ni. Tuan-tuan tak paham sekali jadi itu wanita. Wanita yang sekecil pun dia nak cakap apa? Hatinya ada di mana? Laki-laki pula terbalik, mulutnya ada di otak. Contohnya apa? Suami istri suruh, bang, buang sampah yang dia, iya. Iya, bukan dia buat, dia fikir. Ya, jadi pikir dulu. Jangan. Aku dah kata ini. Kalau aku buang sampah siang hari kala, minggu handsome kita macam pula. Takkanlah mau buang sampah pergi keluar pula. Kalau buang malam pula kan, semak banyak kan, kenapa tu keluar mampu ya pula. Jadi sampah 2-3 hari tadi buang. Istri tadi lagi seru suka dan buang sampah belum berapa. Mana yang betul? Psikologi laki-laki dan perempuan 1000 satu macam berbeza. Cuma dalam
ilmu yang kita bincang pagi ini tidak. Yang jelas laki-laki perempuan dalam ilmu kurang kencang. Kalau nak ilmu kita menyerah, nak ilmu kita berkat, satu di antara cara yang Islam ajarkan dalam buku yang kita pelajari, kurangkan bercakap kecuali pada benda-benda yang berfaedah, pada benda-benda yang manfaat. Insya Allah berkat manfaat ilmu kita. Itu pasal kita kalau cakap banyak normal, kalau tak cakap memang marah. Lain. Kenapa tak cakap banyak? Marah. Pasal kurang cakap. Biasanya cakap banyak, cuma kurang cakap, kenapa marah? Jadi di sini yang kita kena faham. Tuhan membawa Rasul Musliman. Ya, itu gambarannya. Baik. Ada soalan tidak ada, kita sambung. Yang keempat. Oh, ya, kurang tidur. Baik, sorry. Oke, dari kurang cakapnya dulu kan kurang tidur. Kurang tidur, tuan-tuan. Betul, badan kita ini perlu rehat. Tapi janganlah sangat masalah yang janganlah sangat orang putih itu. Betul secara psikologi. Tuan-tuan, maaf. Anda bukan kata tak percaya dengan psikologi orang barat apa semua. Memang badan itu memerlukan rehat. Betul, tidak boleh dinafikan, terutamanya tuan-tuan, apa yang ada dalam hidup Rasul dan para sahabat. Rasulullah tidur awal malam, yang itu. Kalau tidur, Nabi bisa tidur awal malam. Tapi sebelum tengah malam, Nabi akan bangun sampai ke subuh. Kebiasaan Nabi dalam hidup, ya, Nabi akan melakukan kalau antara pukul 9:30 ke pukul 10 lebih kurang. Tapi pukul 12:30, pukul 11:30, pukul 12 Nabi dapat sambung sampai ke subuh. Maknanya buat Nabi kalau tidur, nah, dalam 2-3 jam. Dalam psikologi kita apanya? Itu betul. Oke, mana sendiri dulu, maaf. Siang, pagi atau petang mesti kita tidur. Kalau mungkin pagi tak kuliah, biasanya kalau ada kuliah duha dalam pukul 10-11 tengah rehat. Kalau duha asal ada cekot. Atau kalau mungkin lepas asar kan lepas asar maghrib kan banyak. Karena punya kebiasaan buruk kan. Ada lepas asar biasanya tidur. Pas apa? Nak pukul tenaga malam. Contoh. Hari ini ada 7 Syawal. Hari ini ada kena tidur lepas asar. Pagi, oke di sini. Duha nih, pergi ke mana ke Putri Rawat, bulan 2, 9:30. Ya, 9:30 habis pukul 11. Balik dari Batu Syawal, pukul 12 seksi 8. 12 sampai pukul 1:30. Lepas itu seksi 13. Udah tafsir. Nah, dari pukul 3 sampai ke pasar ada rehat. Lepas asar dinai amal. Maghrib suruh taman sandaran bermain. Lepas isya masjid juntung yang baru. Balik-balik pukul 12. 11:30, 12, 11:30 sampai rumah 12:30. Pukul 5 alhamdulillah Anda pamit. Nah, kalau tidak tidak, sama menunjuk kepada tidak. Ilmu tidak sama. Nah, kalau benar tidak betul, psikologi orang barat, badan kita kurang, tetapi banyak rehat, dia akan mengurangkan aktivitas. Lain. Ada punya stres sama bola orang ingin itu, tak mesti. Pakai itu. Cuma yang dimaksud kita diambil, wa kullu man yaqtadi tapi
daripada dari kami. Tetapi sudah yakin jadi. Itu tahu dengan contoh atau punya kolesterol lagi ini. Sedang memang kamu terus saya ada TV ketiga TV. Besok kita yakin jadi. Terus saya bilang benar sini betul kita benar ilmu apa yang orang buat tadi. So banyak benda-benda di sini kita yakin itu yang akhirnya itu apa? Yang tapi yakin jadi. Tak ada lagi kita nak menolak benda itu betul tapi kita tak. Ada sini itu ada perayaan kita asal buahnya pun banyak betul. Nah, cara rehat pada anak balik bawa istri, pasal boleh lah sambil rehat jalan. Gambarnya itu menunjukkan pada kita apabila kita belajar nak berkat manfaat kurangkan ya, bukan tak ada rehat, kurangkan tidur. So di sini apa? Orang banyak tidur tu kan? Banyak tidur ni. Nah, kasratul naumi turisul ghaflah. Pepatah mengatakan orang banyak tidur banyak lupa. Drop sudah punya ingatan akal. Bukan tak boleh tidur Nabi tidur Nabi Allah. Sudah Aisyah. Kita terus tidur. Tapi sebelum waktu tengah malam Nabi dah bangun sampai ke sini. Anak itu ada dalam tidur cukup-cukuplah 6 jam. Ambil tengah hari, pagi atau tengah hari atau petang 1 jam. Malam cukup 5 jam. Cukup. Malam pukul 12 sampai 5 cukup lah tu. Lebih dari cukup lah. Tuan coba cek. Sebenarnya kita tuan-tuan dalam hidup kita maaf. Tuan-tuan dalam hidup banyak tidur sebenarnya. Hidup kita ni kalau dibawa normal kurang semua ni. Orang kita tidur berapa jam? Contohlah kalau tuan tidur pukul 10. Ya. Pukul 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jam. So maknanya 24 jam seperti hidup tuan-tuan hanya di atas kaki. Perasaan tak? Betul, tengok kaki kita tu, kaki kita nyamuk kita banyak, bersepah situ, bersepah nyamuk, banyak bersepah nyamuk. Seminggu itu bersepah nyamuk itu. Ya Allah, apa salahnya? Dan tidak ada salahnya. Kurangkan tidur untuk aktivitas. So kita keyakinan, yakin itulah yang akan jadi. Sebab tuan-tuan yakin, maka jadi. Coba tak yakin, tak yakin. Subhanallah. Kalau dapat, ini tak boleh. Ini tak boleh hati. Tak jaga tidur pun tak yakin juga. Banyak tidur pun tak yakin. Islam saya, Allah. Pertama, moderate dalam kesalahan mengumbar ini. Sedang-sedang coba. Tuan-tuan cek, tuan-tuan aktivitas hidup berapa? Tuan-tuan ngaji, kita ni ngaji di 1 jam sehari, rehat ni sehari tuan-tuan tengok itu sama dengan 7-8 kali ngaji. Padahal yang ilmu ini lah yang akan nanti ada jumpa balik, nampak balik, tengok balik. Tidur tak dapat. Tidur sebahagian tengok balik. Tidur banyak kita apa? Jadi di sini mari. Benda ini kena dipaksa bagi yang tak biasa. Kalau tak dipaksa, memang banyak. Masa kita dipaksa, saya nak coba kurang tidur, saya nak coba kurang baca. Coba. Kenapa? Faedah mereka. Saya dah berusaha. Tidak dalam ilmu tak kira. Baik, itu dalam waktu baik. Sekarang sebenarnya dalam waktu sendiri ada Anda tengok.
adab tidur. Adab tidur ini. Adab tidur ada 37. Boleh bagi kita bilang adab tiduran. Dalam tidur kedua, etika dalam Islam 37 etika. Tidur saja dulu. Terus Islam ini indah, kalau ikut Islam yang cantik kalau kita ikut. Yang jadi masalah Islam yang menyiksakan, menekan, sampai kita ikut. Itu jadi kita susah. Kita rasa payah, kita rasa betul kita tak ikut Islam. Tuh, rasa belajar buku ini. Banyak benda-benda yang harus kita banyak kan. Aku tak buat begini. Padahal begini hari-hari aku buat. Dalam hati itu. Pasal kita tak rasa. Di sinilah perlunya kita belajar menuntut ilmu. Contohnya banyak dalam tidur 3 itu banyak. Sama dengan segitu. Baik, kalau dalam negeri kita bisa baik. Pembelajarannya kita bisa adab dan etika bagaimana Islam ajar kita untuk tidur. Tidur menjadi ibadah kalau tahu caranya. Kalau tahu caranya tidur itu akan jadi ibadah. Baik, ya, itu gambarannya. Ya. Nah, baik habisnya. Ibu ada soalan dari perbincangan kita. Baik, sekarang kita apa? Adab belajar sebelum belajar. Adab sebelum belajar. Yang keempat, at-takhallus min mukhalafati syar'i al-zahirah al-batinah. Jangan banyak menyalahi aturan-aturan syariat dalam belajar. Kalau tuan-tuan mau belajar, jangan banyak menyalahi undang-undang syariat. Maknanya apa? Maknanya apa? Kalau kita belajar, jangan dengan sebab belajar kita ini banyak melakukan benda-benda yang menyalahi syariat dalam Islam. Contoh maksiat. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'a su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Syakautu ila Waqi'. Aku mengadu kepada guru aku yang namanya Imam Waqi'. Su'ahibzi, akan buruknya ingatan aku. Imam Waqi', kenapa hari ini aku punya ingatan ini begitu buruk, begitu lemah? Fa'arsyadani, maka Imam Waqi' memberi petunjuk kepada aku, memberi bimbingan kepada aku, ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan benda-benda dosa dan maksiat. Waqala, Imam Waqi' berkata, i'lam, ketahuilah wahai Syafi'i, bi anna al-ilma nur, ilmu itu cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la
mengharamkan benda-benda yang menyalahi syariat. Mana kita? Karena kita belajar dalam belajar ya Allah. Ialah budak-budak sekarang. Kita pun tak boleh bawa. Kita hanya menggali kepala. Kita hanya mengurut dada. Kalau mereka jadinya mereka. Alah, itu zaman Abah, ini zaman kita. Itu Abah punya masa, ini masa kita. Itu dia punya masa. Tak boleh buat. Mana yang apabila kita belajar waqala Salim bin Abdullah haram ala qalbi ayyahulahu nurul ilmi wa fi syai'in ma yukrahu Allah azza wa jalla. Kata Imam Salim bin Abdullah, haram hati seseorang akan masuk cahaya Allah, ilmu yang berkat manfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fi syai'in, apabila dalam hati tadi ada seketul yang kecil, mimma yukrahu Allah, benda-benda yang Allah murka di dalamnya. Ia mungkin dia pandai. Kan harus berulang-ulang, sebut lagi dia. Islam nyuruh kita belajar bukan nak cari pandai, ya. Islam kita suruh belajar bukan agar kita pandai. Tidak ada target dalam Islam, tidak ada perintah dalam Islam kita belajar jadi pandai. Yang kita nak belajar ini dapat manfaatnya dan mengamalkannya. Kita mubarakan nafian, nafian mubarakan. Pandai kita harus. Itu pasal orang yang diberi ilmu oleh Allah, tapi dibimbing dengan hidayah Allah. Apa Nabi kata dalam hadis? Man izdada ilma wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya, siapa yang bertambah kepandaiannya, siapa yang bertambah cerdik akal dan otaknya, tetapi tak bertambah cahaya iman dalam hatinya, tidak ada tambah cahaya hidayah dalam hatinya, maka tidak akan bertambah kecuali makin jauh dengan Tuhannya. Nah, di Malaysia tidak kurang-kurang pandai. Di Malaysia tidak kurang-kurang yang cerdik, orang yang cerdas akal. Tetapi kecerdikan akal, kecerdasan akal yang tadi bimbing dengan hidayah dan cahaya ilmunya Allah, bukan makin mendekatkan diri dengan Allah, makin jauh dengan Allah. Itu pasal sebelum Islam tidak menyuruh kita belajar agar kita jadi pandai. Tak. Kamu belajar tak pandai-pandai, Allah tak suruh. Yang Allah suruh belajar. Dengan belajar Allah akan bagi kita berkat ilmunya, manfaat ilmunya, berkat pada diri, manfaat pada orang. Kalau itu berkat, berubah prakteknya, berkat ilmu kita belajar, manfaat, boleh kongsi dengan keluarga, boleh bersyarat, manfaat. Itu yang Islam suruh. Tuan-tuan tak perlu pandai, tetapi belajar itulah yang sentiasa kita lakukan. Itu sebab berulang masuk. Jangan kita belajar agama ini dibuat sampingan. Yang itu masalahnya sekarang. Umat akhir zaman nunggu Islam belajar agama ini sampingan, sampingan, tengok masa uang. Tak ada prioriti. Kenapa? Ya, Allah sibuk dunia. Ya, kalau sibuk dunia takkanlah pagi pun sibuk dunia juga. Pagi yang kita sibuk dunia itu cuma kita yang menyibukkan kita dengan dunia. Itulah ya Allah. Kan sebuah kalau dunia yang dikejar, akhirat akan mungkin ikut di belakang. Tetapi kalau akhirat yang dikejar, nanti dunia akan ikut di belakang. Patah Melayu kata, kalau tuan-tuan tanam padi, rumputnya akan tumbuh sendiri. Tapi kalau tuan-tuan tanam rumput, mustahil padinya akan tumbuh dengan sendiri. Cuma karena keyakinan itulah yang tuan-tuan kurang yakin atau tak yakin. Alhamdulillah. Islam
Orang Islam lebih kaya dunia, orang Yahudi juga lebih kaya. Orang Islam sibuk dengan dunia, orang kafir juga lebih hebat. Kenapa dulu mereka hebat? Satu jawabannya, sebab mereka memperdalam ilmu agama lebih daripada dunia, maka dunia tak ikut kepada mereka hebat. Sudah baca sejarah. Berulang-ulang mereka hebat, Islam hebat dulu, bukan sebab mereka pandai otaknya, tetapi dengan sebab agama yang memartabatkan mereka boleh mengalahkan orang-orang kafir atas dunia. Kecemaran Islam, Yahudi masih tetap. Islam boleh buat ini. Pasal apa? Pasal agama yang dimartabatkan. Coba kita dengar. Dunia kita martabatkan, ada agama yang boleh terlihat ke atas. Persepsinya dari sebut agama mesti orang sebut agama mesti orang mencet. Lah itu surah masjid. Ayah saya muter ini sambil perhatian orang tua. Betul kan? Ada satu hamba Allah. Anak dia tuition, macam-macam tuition dulu kan. Tuition berenang ada, tuition piano ada, tuition macam-macam tuition sekolah tak ada cakap. Tuition ngaji ada, tak ada sempat masuk. Anak asal dan tuition pun ada ribu itu. Apa ya tuition, cara tuition sini macam tuition tu. Yang tahu berenang, piano, apa taekwondo, apa lagi. Ada 4-5 tu. Tuition sekolah tu tak payah bincang. Private pula panggil ustaz dalam rumah. Ada tanya, mengaji kata. Ini macam gila. Orang-orang yang model begini atau bijaknya mereka ni bijak yang jauh dengan Allah, bukan makin martabat atau makin rendah, makin jatuh agama. Itu apa yang kita lakukan? Tidak memperhatikan mereka dengan kepada mereka. Kita sebut agama mereka jauh daripada agama. Itu yang Nabi sebut. Man izdada ilman wa lam yazdad dan lam yazdad min Allah illa. Siapa yang bertambah pandai akal otak dan kecerdasannya, tetapi tidak bertambah hidayah dan cahaya iman dalam hatinya, Allah akan tambahkan kepada orang yang demikian kecuali makin jauh dengan Tuhan. Orang Jerman kata oke, pintar, bodoh, kebelingan. Itu Jerman kata. Banyak orang pandai-pandai tapi bukan menunjukkan jalan, tapi menyesatkan jalan. Kurang apa sih kita orang-orang tak kurang apa. Tetapi kepandaian yang tak dipimpin dengan hidayah ilmu daripada Allah itu jadinya. Itu yang Islam tak mau kita mengaji, nak cari pandai tak. Jangan benar-benar aku menurut macam ni. Tidak ada tempat, tidak ada tujuan, tidak ada perintah daripada Allah. Tuhan mengaji semua, Tuhan mengaji semua dosa. Mengaji pandai-pandai dosa. Maka ada sampai sini ya, apabila kita belajar adab yang keempat dalam belajar yang kita pelajari, ilmu yang kita pelajari, jangan banyak menyalahi syariat dalam kurung dengan dosa dan maksiat, dengan sikap dan perangai yang negatif. Berkat berkat manfaat ilmu itu lepas 40 tahun ke atas di situ. Berkat apa yang kita belajar, ilmu yang kita pelajari, apa berkat manfaatnya 40 tahun ke atas di situ. Mungkin masa muda kita dapatkan. Adakah ilmu yang kita pelajari manfaat kepada kaum, manfaat berkat kepada diri, berkat kepada keluarga kita dalam kedekatan yang memberi pandai kita Allah, yang memberi cerdas kita yang Allah. Dengan sebab kepandaian, kecerdasan, apa yang Allah bagi pada Tuhan, Allah bagi kekayaan kepada kita. Pasti perantara seorang Tuhan pandai, Allah bagi kita senang dapat kerja. Wasiat, masa kita syukur teror. Gaya orang begini kata berkat nama manfaat. Terus masa di situ pemilihan. Masa
Ustaz, bagaimana Islam ajar? Sebelum kita belajar, ini ilmu yang kita perlu belajar. Ya, baik. Fayajib ala kulli alim, maka wajib bagi orang-orang yang alim wa talibul ilm ay yutahhira qalbuhu, hendaklah menyucikan hati mereka minal mukhalafatil batilah, dari benda-benda yang batil. Apa contohnya? Al-hasad, seperti hasad, al-ghish, menipu, wal kibr, sombong, wal ghadab, pemarah, wasyahwat, menuruti hawa nafsu, wa ghairi dzalik, dan berbagai macam perangai-perangai yang buruk. Kalau kita belajar, kita terperturutkan urusannya keberkatan ilmu tangan. Terus Imam Syafi'i, dia buat siasat sekali itu, dia punya hafal itu jatuh habis. Ya, kadang-kadang yang begitu. Terus ada beberapa ngomong aktiviti kita dalam hidup, aktiviti kita dalam hidup, itu yang akan mendatangkan keberkatan kita. Ya, mari coba dan coba agar ilmu yang kita pelajari akan dapatkan keberkatan daripada Allah. Maka di sini bahwa jangan banyak menyalahi syariat di dalam belajar ilmu yang kita tengah pelajari. Faqul hadhihi risal al-madhmumah mimma tuhriku ala tahsil ilmi. Karena banyaknya maksiat-maksiat ini, maka akan menolak kita mendapatkan berkatnya ilmu yang kita pelajari. Wa talabul ilmi, dan menuntut ilmu ahaqqun nas bitadhib wa tanqidh zahirah wa batinah. Maka orang yang belajar, maka perlu bagi mereka untuk membersihkan hati, luaran dan dalam. Jadi di sini muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan perempuan jamaah yang dirahmati Allah sekalian, mari itu adab yang keempat, terutama yang cukup terasa sangat orang yang menghafal, orang yang menghafal buat maksiat yang habis itu. Sebenarnya perlu ada hafiz. Gambar ini kalau kita menghafal semua, anak suka ilmu, anak suka dalam menyampaikan, anak baca, anak ingat nomornya saja. Anak dia punya itemnya satu, baru satu, itu pun satu. Benda yang memerlukan akal dan jiwa yang bersekolah. Namun tak membuat masalah. Di sini yang sebetulnya itu yang keempat. Yang kelima, adab dalam belajar. Yang kelima, kita sambung pertemuan yang akan datang, insyaallah. Jadi tuan-tuan, perkongsian ilmu yang telah kita sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kalau banyak item yang kita bincang dapat menjadikan kita seorang pelajar tidak kira peringkat. Kalau di Malaysia ada slogan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam Islam, Nabi mengeluarkan slogan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar ilmu sejak lahir sampai kematian. Selagi badan terdaya, selagi otak belum berpikir, selagi hati itu masih ada jantung berdetak, kewajiban ilmu tetap ada. Beruntunglah Tuhan yang Allah bukan hidayah, nak duduk sama-sama dalam Malaysia dengan takdir siapa. Yang penting aku nak ilmu aku ini berkat dan manfaat internal, eksternal.
berkat pada diri, manfaat pada orang. Ya, baik. Mungkin ada soalan lain. Baik, kalau tidak ada contoh seperti apa yang ada sebut pada pertemuan yang lalu, karena mulai dari Aceh sebenarnya, semalam mulai dari Aceh, dan tempat yang Anda ziarahi, yang kita nak ziarah ini, dia keluar dalam majalah Anis, halaman ya seperti itu. Yang insya Allah yang akan ajari dengan Haji Ghazali ini ada keluar dalam repot. Ada di buku dengan orangnya, jadi kesalahan minta sedikit derma dari Tuhan. Mudah-mudahan Allah saja yang mengganti. Dan 7 bulan lepas majalah Islam, kalau yang ada dalam majalah ini sebulan Februari 2015 ada keluar dalam Paris yang insya Allah akan mungkin bawa 9 orang. Ini rumah yang paling banyak akan bawa 13, dan semua dah siap semua, hotel apa semuanya. Ya, dan sekarang ini masih kurang 10 orang lagi, so, orang sudah ada. So pasnya rencana jadi pas yang 45, jadi pas yang 45. Hari itu hanya ada satu, kalau 45 satu, yang satu 32. 70 tak banyak aja apa ambil yang 32 seat. Nak cari kembali. So itu, dan pihak orang pun siap lah untuk membantu. Jadi beri Tuhan kalau ada yang berhajat akan mempercepat. Tariknya 24 sampai 27. Ongkosnya 4 hari 1250 1.250 balik. Kecuali apotek nama ini yang tak termasuk. Tiket, makan minum, hotel, perawatan, dan transport semua. Jadi kalau ada satu yang belajar masih pulang setengah ini hari pagi ini, setelah kembali dari malam pukul 9 sampai 1.250. Ya, itu saja dan adapun mohon sedikit semua. Bukan hari kalau tetap konten boleh bagi dengan Haji Ghazali, beliau pergi satu keluarga. Tak saat ini konten boleh bagi dengan beliau. Itu saja teman-teman. Kalau tidak ada soalan, saudara orang tengok boleh. Dia punya paper. Ya. Itu saja. Dan mari kita sudahi majelis kita pada pagi ini dengan bacaan doa Al-Fatihah. Allah